Beralih ke informasi lain, saudara, 4 prajurit TNI yang selamat pasca terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, menjalani perawatan di Rumah Sakit Terapung TNI AL KRI Suharto. Sementara itu, jenazah Serda Miskel Rimbiak, prajurit TNI Yon Zipur 20 PPA, Sorong yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, dibawa ke Kabupaten Raja Ampat untuk dimakamkan. Keempat prajurit TNI Yon Zipur 20 PPA dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Suharto Sorong. Keempat prajurit TNI langsung mendapatkan penanganan secara intensif. 4 prajurit TNI korban selamat dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata, masing-masing atas nama Serda Darusman, Prada Aziz, Prada Abraham, serta Prada Odeng. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 18 Kasuari Kolonel ARM Hendra Pesireron mengatakan keempat prajurit TNI yang selamat itu dalam kondisi baik dan sedang penanganan medis di KRI Suharto. Terkait insiden baku tembak personil TNI dengan kelompok separatis di Kabupaten Maibrat, saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Aparat TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis. Sebelumnya, Prada Miskel Rumbiak bersama 4 anggota korban luka-luka diserang saat sedang melaksanakan tugas pembinaan teritorial untuk kepentingan masyarakat lokal di distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Upacara militer pelepasan jenazah Serda Miskel Rumbiak telah berlangsung di markas Yon Zipur 20 PPA Kabupaten Sorong, Papua Barat. Jenazah Serda Miskel Rumbiak dibawa menuju pelabuhan perikanan Kota Sorong dengan pengawalan ketat dari pihak polisi dan militer untuk menuju ke Kabupaten Raja Ampat, Papua. Pangdam 18 Kasuari Mejen TNI Ioman Kantiasa mengatakan ancaman hingga serangan nyata kelompok kriminal separatis bersenjata di wilayah Maibrat tidak menyurutkan semangat perjuangan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di tanah Papua Barat. Pangdam secara tegas menyampaikan pihaknya mengutuk keras pelaku penyerangan 5 prajurit TNI saat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Saudara, masih berkaitan dengan berita sebelumnya, 11 selongsong peluru dan telepon seluler milik kelompok kriminal bersenjata KKB ditemukan di tempat kejadian perkara penembakan TNI di Maibrat, Papua Barat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada kontak tembak dalam insiden di Maibrat. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkapkan sejumlah barang ditemukan di lokasi yang digunakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembaki 5 anggota TNI yang tengah mengawal perbaikan jembatan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Panglima TNI menjelaskan Kapolres dan Dim sudah datang ke TKP, kemudian melakukan penyelidikan. Ada beberapa barang bukti seperti telepon seluler atau handphone yang tertinggal milik KKB dan selongsong peluru sebanyak 11 butir. TNI Polri saat ini tengah melakukan investigasi terkait handphone yang tertinggal tersebut. Panglima TNI menegaskan TNI Polri tidak bisa gegabah melakukan tindakan keras kepada kelompok penyerang sebab tugas TNI Polri terikat pada perundang-undangan. Panglima TNI menyatakan TNI Polri tidak boleh lepas kontrol dalam menghadapi situasi tersebut. TNI Polri tetap memegang peraturan perundangan dalam mengusut tuntas tindak kekerasan yang menewaskan 1 prajurit TNI. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada kontak tembak dalam insiden di Maibrat, Papua Barat pada Kamis pagi 20 Januari 2022. 1 anggota TNI gugur dan 4 anggota TNI lainnya luka-luka akibat penyerangan dari KKB. Panglima TNI menegaskan peristiwa itu murni penyerangan sepihak yang dilakukan ke prajurit TNI.